Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Siti Nafisa dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang penyeara 3 fasa mulai dari rangkaian setengah gelombang hingga gelombang penuh. Lengkap dengan cara kerja, sudut penyulutan, dan bentuk gelombangnya. Pertama, kita bahas penyeara 3 fasa setengah gelombang. Rangkaian ini menggunakan 3 buah SCR, di mana masing-masing SCR terhubung ke satu fasa sumber. Karena hanya ada 3 SCR, maka setiap SCR akan bekerja secara bergantian dengan setiap 120 derajat. Sudut penyulutan atau alfa digunakan untuk menentukan kapan SCR mulai menghantarkan arus. Artinya, SCR tidak langsung aktif saat tegangan mulai positif, tetapi ditunda sesuai nilai alfa yang kita tentukan. Sebagai contoh, pada sudut penyulut 30 derajat, SCR pertama akan menyala pada 30 derajat, SCR kedua pada 150 derajat, dan SCR ketiga pada 270 derajat. Jika sudut penyulut dinaikkan menjadi 60 derajat, maka penyulutan terjadi pada 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Untuk sudut 90 derajat menjadi 90, 210, dan 330 derajat. Sedangkan pada 120 derajat, penyulutan terjadi pada 120, 240, dan kembali lagi ke 0 derajat pada siklus berikutnya. Pulsa gate dibuat sempit, misalnya hanya sekitar 10 derajat, karena SCR hanya membutuhkan pemicu sesaat untuk mulai menghantarkan. Setelah itu, SCR akan tetap aktif selama arus masih mengalir. Jika kita lihat bentuk gelombangnya, penyeara setengah gelombang menghasilkan 3 pulsa dalam satu periode. Gelombangnya terlihat lebih renggang dan memiliki riak yang cukup besar, sehingga tegangan DC yang dihasilkan belum terlalu halus. Selanjutnya, kita masuk ke penyeara 3 fasa gelombang penuh. Pada rangkaian ini digunakan 6 buah SCR yang disusun dalam bentuk jembatan. Karena jumlah 6 SCR ada 6, maka setiap SCR bekerja bergantian setiap 60 derajat. Penentuan sudut penyulutannya dimulai dari nilai alfa, kemudian ditambahkan 60 derajat untuk setiap SCR berikutnya. Sebagai contoh, pada sudut penyulut 30 derajat, penyulutan terjadi pada 30-40 derajat untuk SCR pertama, kemudian 90-100 derajat untuk SCR kedua, 150-160 derajat untuk SCR ketiga, 210-220 derajat untuk SCR keempat, 270-280 derajat untuk SCR kelima, dan 330-340 derajat untuk SCR ke-6. Pada sudut penyulut 60 derajat, penyulutan bergeser menjadi 60-70 derajat, 120-130 derajat, 180-190 derajat, 240-250 derajat, 300-310 derajat, dan 360-370 derajat yang dapat dianggap sebagai 0-10 derajat pada siklus berikutnya. Untuk sudut 90 derajat, penyulutan terjadi pada 90-100 derajat, 150-160 derajat, 210-220 derajat, 270-280 derajat, 330-340 derajat, dan 390-400 derajat, yang setara dengan 30-40 derajat pada siklus berikutnya. Sedangkan pada sudut 120 derajat,
Penyulutan terjadi pada 120 sampai 130 derajat, 180 sampai 190 derajat, 240 sampai 250 derajat, 300 sampai 310 derajat, 360 sampai 370 derajat yang menjadi 0 sampai 10 derajat dan 420 sampai 430 derajat yang menjadi 60 sampai 70 derajat pada siklus berikutnya. Jika dilihat dari bentuk gelombangnya, penyearah gelombang penuh menghasilkan 6 pulsa dalam satu periode. Hal ini membuat gelombang keluarannya lebih rapat, lebih halus, dan memiliki nilai tegangan DC rata-rata yang lebih besar dibandingkan penyearah setengah gelombang. Baik teman-teman, di sini merupakan rangkaian yang telah saya buat. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu itu rangkaian penyearah 3 fase setengah gelombang. Yang dimana di rangkaian ini pertama kita menggunakan 3 pas sinusoidal voltage source, yang dimana kita V line to line-nya RMS ini di setting ke 380, frekuensinya di 50. Lalu di sini terdapat ground. Lalu di sini ada Fin setengah gelombang 1, 2, 3. Lalu di sini ada tiristor atau yang digunakan kita ECR ya. Ada 3 di sini, ada 3 buah tiristor atau ECR. Kemudian ada voltage probe lagi, lalu ada 3 gate yang dimana untuk kita nanti mengatur sudut penyulutannya kita menggunakan gate ini ya. Ada gate 1, 2, 3. Lalu di sini ada simulation control yang dimana total time-nya kita ubah ke 0,06. Lalu seterusnya ini ada arus yang keluar, ada tegangan yang keluar, lalu ini ada resistor sebesar 100 ohm. Baik, kita mulai aja ke pengaturan sudut penyulutan mulai dari 30 derajat yang dimana gate 1 itu 30 derajat sampai 40 derajat. Kita settingnya di sebelah sini ya teman-teman, di switching point 30 40 derajat. Lalu gate 2 150 derajat sampai 160 derajat. Gate 2 150 derajat sampai 160 derajat. Gate 3 270 derajat, 280 derajat. Gate 3. Oke, baik. Kita mulai saja jalankan simulasinya ya. Baik, kita mulai run aja ya teman-teman. Terhubung di sini setengah gelombang, maka yang kita keluarkan itu yang pertama ada Fin atau tegangan masuk dari rangkaian ini. Yang pertama Fin setengah gelombang 1, 2, 3. Baik, ini untuk hasil keluarannya teman-teman. Lanjut kita mengeluarkan baik, ini untuk tegangannya di gate. Lalu arus keluarannya ya teman-teman. Arus keluaran dari sudut penyulutan 30 derajat ini. Lalu tegangan keluar. Oke, baik. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini merupakan hasil dari tegangan masuk dari sudut penyulutan 30 derajat. Ini merupakan keluaran gelombang dari gate 1, 2, 3. Ini arus keluaran, ini tegangan keluaran. Baik, kita lanjut aja ke sudut penyulutan yang 60 derajat ini. Yang pertama gate 1 kita setting ke nilai 60 derajat sampai 70 derajat, gate 2 180 sampai 190 derajat, gate 3 300 sampai 310 derajat. Di sini ya teman-teman, udah saya ubah. Oke, kita lanjut aja ke simulasinya.
Oke, di sini kita setting lagi ya untuk keluarannya yang kita inginkan. Yang pertama ada tegangan masuk setengah gelombang. Yang kedua ada tegangan yang dari 3 gate tadi. Yang ketiga ada arus keluaran dari rangkaian ini. Yang terakhir ada tegangan keluar. Oke, ini untuk hasilnya ya teman-teman. Bisa kita lihat. Baik, selanjutnya merupakan sudut penyelurutan 90 derajat yang dimana gate 1 90 sampai 100 derajat, kedua 210 sampai 220 derajat, ketiga 330 sampai 340 derajat. Kita langsung saja ke simulasinya. Baik, ini merupakan keluaran gelombang sinyal dari sudut penyelurutan 90 derajat tadi ya teman-teman. Bisa langsung dilihat saja. Mungkin kita lanjut ke yang terakhir, yang merupakan sudut penyelurutan 120 derajat. Baik, ini merupakan settingan dari sudut penyelurutan 120 derajat, yang dimana G1 120 sampai 130 derajat, G2 240 sampai 250 derajat, G3 ini kita bisa menggunakan 0 sampai 10 derajat untuk di siklus berikutnya. Kita langsung jalankan saja simulasinya. Oke, baik. Ini merupakan keluaran dari sudut penyelurutan 120 derajat. Oke, mungkin kita lanjut aja ke rangkaian punya arah 3 fasa gelombang penuh. Baik, kita lanjut aja ke pembahasan rangkaian penyearah 3 fasa gelombang penuh. Yang pertama, mungkin komponennya sama dengan yang setengah gelombang tadi, cuma bedanya kita di sini menggunakan 6 gate ya teman-teman. Mungkin kita langsung saja ke simulasi dari keluaran gelombang dari sudut penyelurutan 30 derajat, yang dimana pertama-tama kita setting dulu mulai dari gate 1 sampai gate 6, yang dimana gate 1 ada 30 sampai 40 derajat, gate 2 90 sampai 100 derajat, gate 3 150 sampai 160 derajat, gate 4 210 sampai 220 derajat, gate 5 270 sampai 280 derajat, gate 6 330 sampai 340 derajat. Baik, saya jalankan saja simulasinya. Pertama-tama kita setting dulu keluaran yang mana kita inginkan, yang dimana ini untuk rangkaian gelombang penuh ya. Kita setting dulu mulai dari tegangan masuk F in full. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut mulai dari tegangan gate. Di sini ada gate 1 sampai gate 6. Baik, lalu ada arus keluaran dari rangkaian ini. Yang terakhir ada tegangan yang keluar. F full out. Oke. Baik teman-teman, ini merupakan keluaran dari sudut penyelurutan 30 derajat ya. Mungkin kita lanjut aja ke sudut penyelurutan selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk sudut penyelurutan 60 derajat, yang dimana gate 1 60 sampai 70 derajat, gate 2 120 sampai 130 derajat, gate 3 180 sampai 190 derajat, gate 4 240 sampai 250 derajat, gate 5 300 sampai
310 derajat, ket 6, yang dimana 360 derajat sampai 370 kita bisa tulis dengan 0 sampai 10 derajat untuk siklus berikutnya. Kita jalankan saja. Baik teman-teman, ini merupakan keluaran dari hasil sudut penyulutan 60 derajat. Oke, baik, selanjutnya merupakan sudut penyulutan 90 derajat, yang dimana ket 1 90 sampai 100 derajat, ket 2 150 sampai 160 derajat, ket 3 210 sampai 220 derajat, ket 4 270 sampai 280 derajat, ket 5 330 sampai 340 derajat, ket 6 30 sampai 40 derajat. Kita langsung saja. Baik, ini merupakan keluaran gelombang dari sudut penyulutan 90 derajat. Ini untuk arus keluarannya, ini untuk tegangan keluarannya. Kita langsung saja ke sudut penyulutan yang terakhir. Baik, selanjutnya kita ke sudut penyulutan 120 derajat, yang dimana ket 1 120 sampai 130 derajat, ket 2 180 sampai 190 derajat, ket 3 240 sampai 250 derajat, ket 4 300 sampai 310 derajat, ket 5 0 sampai 10 derajat, ket 6 60 sampai 70 derajat. Kita langsung saja ke simulasinya. Oke, baik, ini merupakan hasil dari keluaran sudut penyulutan 190 derajat, di mana ini merupakan arus keluaran, yang di sini tegangan keluaran. Oke, mungkin itu saja dari pembahasan saya pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, perbedaan utama antara penyeara setengah gelombang dan gelombang penuh terletak pada jumlah SCR, sudut penyulutan, serta kualitas tegangan keluarannya. Semakin banyak SCR yang digunakan, maka gelombang keluaran akan semakin halus dan mendekati DC murni. Selain itu, semakin besar sudut penyulut yang diberikan, maka penyalaan SCR semakin tertunda, sehingga tegangan output rata-rata akan semakin kecil. Dengan demikian, pengaturan sudut penyulut sangat berpengaruh terhadap bentuk gelombang dan besar tegangan yang dihasilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu memahami konsep penyiaran 3 fasa dengan lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.